Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama Muhammad Firdaus, dengan NIM 1193040047. Saya datang dari Bekasi. Baiklah, langsung saja. Untuk pertemuan ke-9, yaitu berjudulkan Sejarah Konstitusi. Konstitusi sendiri telah dikenal sejak Yunani kuno. Pada masa itu, pemahaman tentang konstitusi hanyalah suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Romawi kuno, konstitusi mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Yang selanjutnya kan pada abad 7 lahirlah Piagam Madinah dan seterusnya. Nah, di sini konstitusi terbagi kedua aliran konstitusi, yaitu the rule of law, yang berarti konstitusi tidak mesti tertulis, dan berikutnya adalah red state, yang berarti konstitusi itu mesti tertulis. Konstitusi ini memiliki 3 peran, yaitu pertama sebagai pembatas kekuasaan, kemudian sebagai pengatur kekuasaan, dan sebagai penyamaan HAM. Mungkin cukup sekian dari pertemuan ke-9 materi sejarah konstitusi. Nah, kemudian pertemuan ke-10 yang judulnya ialah terbentuknya konstitusi. Nah, proses pembentukan konstitusi berdasarkan kondisi negara di dunia itu menjadi 3 bagian, ya, seperti yang pertama ialah given, yang berarti konstitusi dibentuk atas dasar pemberian seorang penguasa, dan negara yang menjalani ini adalah Jepang. Kemudian kedua itu adalah on purpose, yang berarti konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat negara dan petinggi negara. Negara-negara yang menjalankannya ialah Amerika, kemudian dan sebagainya. Ada juga yang ketiga ialah revolution. Nah, pembentukan konstitusi yang dilakukan atas dasar perlawanan atau upaya fundamental dan menyeluruh. Contoh negaranya ialah Prancis, Spanyol, dan Uni Soviet. Nah, dan adapun salah satu ideologi dari terbentuknya konstitusi yang dipaparkan oleh Surjanto Puspowardojo ialah keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Dan dalam hal ini tentu tidak lepas dari sebuah norma, dan norma itu sendiri memiliki arti ialah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi dengan disertai sanksi. Sanksi sendiri adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Lanjut pertemuan 11, yaitu konstitusi dengan judul Konstitusi, Konstitualisme, dan Negara. Adapun konstitusi ialah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antar pemimpin dan warga negara antara warga negara, dan mengatur harus bebas haluan negara. Adapun negara itu sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian terakhir ialah konstitualisme. Konstitualisme itu sendiri adalah negara yang menganut konstitusi. Kepentingan konstitusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Kemudian berikutnya ialah acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.
Dan terakhir ialah konstitusi memuat kepentingan konstitusi ialah konstitusi memuat hak warga negara. Dan adapun konstitualisme menurut para ahli, yang pertama ialah dipaparkan oleh Rahlan Surbakti yang berbunyi penganut pengendalian atas suatu negara. Seperti dalam instrumen di mana pemerintah tidak dapat dikendalikan, konstitusi muncul dari kepercayaan pada pemerintahan yang terbatas. Kemudian si Armstrong menyampaikan kumpulan yang bunyinya kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Kemudian Jim Lee juga memaparkan kepentingan konstitusi ialah konstitualisme ialah sebuah konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Lanjut ke pertemuan 12 yang memaparkan tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Dalam hal ini ada dua kubu ya yang mengakui keberadaan Madinah dan tidak mengakui konstitusi Madinah itu sendiri. Dari segi apa yang dipaparkan oleh para ahli. Yang pertama ialah di R.A. Nicholson, itu sebutan ahli untuk konstitusi Madinah yaitu charter atau piagam. Kemudian ya R.A. Nicholson ini setuju ya dengan keberadaan piagam Madinah. Kemudian ada juga Ahmad Sukarja yang mengatakan bahwasannya nama lain dari konstitusi Madinah ialah sohipat yang semakna dengan charter dan piagam. Sama ya, Ahmad Sukarja juga ini adalah termasuk golongan yang setuju dengan piagam Madinah. Ada juga nih Anthony Nutting yang sepertinya kurang setuju dengan piagam Madinah ini, yang mana dia mengatakan bahwasannya sebutan lain untuk konstitusi Madinah adalah agreement atau persetujuan. Dari sini ya bisa kita simpulkan bahwasannya Anthony Nutting ini seperti kurang setuju ya dalam konstitusi Madinah ini. Kemudian ada juga J. Suyuti Pulungan ya, konstitusi Madinah ini disebut juga konstitusi, sama ya. Ada juga Ahmad Syafi'i yang mengatakan bahwasannya konstitusi ini adalah nama lain dari konstitusi ini adalah Alkitab atau buku, dan juga Al-Sohifan atau bundelan kertas. Muatan piagam Madinah itu sendiri berisikan 3 substansi ya. Yang pertama ialah kesepakatan, yang kedua adalah persamaan, yang terakhir adalah keadilan. Lanjut ke pertemuan 13 yaitu faktor daya ikat konstitusi. Dalam hal ini ada 3 substansi. Yang pertama ialah hukum seperti positivisme hukum yang dipaparkan oleh Casey Ware. Konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Kemudian substansi kedua ialah politik ya, seperti yang kita ketahui ya, kekuasaan tanpa hukum adalah zalim dan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Substansi ketiga ialah moral atau kesadaran dari diri sendiri. Paul Scholten mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarah segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi, tapi bersifat lahiriah melainkan batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Ya, pertemuan ke-14 ya, sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Mulai dari prakemerdekaan. Sistem prakemerdekaan ini terbagi menjadi 2 ya, dalam masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang.
Dimulai dari masa penjajahan Belanda terlebih dahulu ya. Indonesia dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangan ya, pada saat itu ada dua. Yang pertama Undang-Undang Kerajaan Belanda, yang kedua adalah IS atau Indische Staatsrechtgeving. Kemudian masa berlaku IS ini atau peraturan perundang-undangan ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah yang dibentuk WET ya, yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. Kemudian yang kedua adalah AMVB yang dibentuk oleh mahkota sendiri. Yang ketiga adalah Ordonanti yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. Yang keempat adalah RV atau Regering Verordening yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Nah, yang pertama sampai keempat hal tersebut disebut sebagai Algemeenverordening atau peraturan umum. Ada juga peraturan lokal yang dibuat oleh gubernur, bupati, dan wadana serta camat setempat. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini sistem ketatanegaraan Hindia Belanda terpacu terhadap tiga hal. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu gubernur jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat. Yang kedua ialah kekuasaan kehakiman yang ada pada mahkamah kehakiman. Yang ketiga ialah kekuasaan keuangan yang dilakukan oleh Remenkammer. Kemudian lanjut kepada penjajahan Jepang ya, yang tidak lama, hanya 3,5 tahun. Karena waktu yang tidak cukup lama, jadi tidak meninggalkan banyak bekas akan ketatanegaraan di Indonesia ini ya. Pertama ialah penguasaan pendudukan, kemudian kekuasaan Jepang di Indonesia, kemudian menjanjikan kemerdekaan, dan adanya BPUPKI, kemudian PPKI. Sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, ada dua hal yang cukup menarik. Yang pertama ialah pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni yaitu 1945, yaitu adanya rancangan dasar negara. Kemudian yang kedua ialah 1 Juli sampai 17 Juli 1945 itu adanya rancangan undang-undang dasar. Yang kemudian PPKI pada 11 Agustus 1945 itu sebelum melaksanakan sidang, Jepang mengumumkan deklarasi Jepang menyerah kepada sekutu. Itu tepat pada tanggal 14 Agustus 1945. Ya, karena Jepang ini tidak lama ya di Indonesia, kependudukan Jepang tuh hanya mencakup tiga hal. Yang pertama ialah Jepang tidak dibenarkan mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum Hindia Belanda yang sebelumnya ada ya, tidak sama sekali tidak dibenarkan bahwasanya Jepang itu mengubah susunan ketatanegaraan kita. Kemudian yang kedua ialah Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Kemudian yang ketiga, masa pendudukan Jepang itu kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pemerintahan Belanda. Walaupun tidak cukup lama, tapi Jepang ini lebih hebat di dalam mengkoordinir kekuasaan. Sebenarnya ada dua hal ya yang membuat Jepang tidak mampu mengubah susunan ketatanegaraan hukum Hindia Belanda. Yang pertama ialah memang karena usia kependudukan Jepang di Indonesia ini relatif singkat, dan yang kedua itu adalah adanya aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Jepang itu sendiri. Nah, dan Jepang pada saat itu membagi 3 wilayah besar di Indonesia. Yang pertama ialah Sumatera, kemudian Jawa, dan daerah selebihnya. Setelah itu adalah sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan.
Pasca pemberlakuan Undang-Undang 1945 itu dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Melalui 3 unsur proklamasi, yang pertama ialah kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua ialah pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga adalah pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Nah, 3 hal tersebut adalah unsur proklamasi. Kemudian adalah hukum tata negara pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15, yaitu hukum kewarganegaraan. Nah, pengertian warga negara dan diaspora. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara kita. Diaspora yaitu masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, adalah imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri, yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya, yaitu Indonesia. Adapun asas-asas yang dianut dalam hukum kewarganegaraan Indonesia itu ada 4. Yang pertama ialah asas law of the blood atau asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Kemudian adalah asas law of the soil yang berarti asas yang menentukan kewarganegaraan negara berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda. Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Baiklah, mungkin cukup sekian pertemuan ke-9 sampai ke-15 ya. Substansi yang telah disampaikan semoga cukup mencangkupi apa yang telah dipaparkan oleh dosen. Semoga ilmu yang kami dapat menjadi berkah dan manfaat suatu saat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.